Hitung. Oke, terima kasih host. Apa namanya? Ya saya juga pengen bertanya loh terkait persoalan masalah perangkat desa tadi ya. Biar kita ini sama-sama Iya, cinta. iya terkait persoalan perangkat desa tadi ya. Jika dikatakan bahwa pemberhentian oleh kepala desa itu dikatakan bahwa inkonstitusional ya. Nah, mungkin dasarnya tentu ada di situ. Mungkin kalau nggak salah pasal 60 ya, kalau nggak salah ya. Di mana perangkat desa itu apa namanya mereka itu berhenti ketika berumur 60 tahun gitu kan. Nah, mungkin dasarnya itu. Cuma yang jadi pertanyaan kita kan justru undang-undang itu justru saya anggap ya justru dari undang-undang dari pasal 60 itu justru itu juga gerakan sebuah aturan yang inkonstitusional di mana eh, kepala desa aja punya masa purna tugas, punya masa pemberhentian dia kan, termasuk BPD di situ. Namun justru perangkat desa di situ justru paling lama itu kan mereka sudah berusia 60 tahun di situ gitu loh. Nah, itu yang terjadi gitu. Bahkan sebenarnya kewenangan kepala desa saya pikir justru terpangkas juga di situ apabila artinya aturan itu harus misalnya melalui bupati dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena kewenangan seorang kepala desa itu hampir tidak ada di situ gitu loh. Nah, itu yang saya lihat dan saya tuh serang saya juga pengen menggugat pasal 60 itu gitu terkait persoalan perangkat desa yang baru berhenti sampai umur 60 tahun gitu. Karena memang kalau begitu ya artinya regenerasi atau itu tidak terjadi di situ gitu loh. Jadi seakan-akan mereka itu punya kekuasaan yang luar biasa di situ perangkat desa ya, karena mereka harus sampai berusia 60 tahun gitu loh. Nah, sementara BPD ya kepala desa juga mereka terbatas masa kekuasaannya itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pengen saya kan tanyakan host ya. Ini terkait persoalan proyek-proyek di desa yang tidak melalui musyawarah desa ya. Misalnya ya pembangunan kantor desa misalnya itu kan kemarin itu di desa saya itu memang eh, saya terus terang saya baru Januari kemarin memang mengundurkan diri ya sebagai salah satu kaur di desa ya. Jadi saya tidak memperpanjang lagi masa tugas saya ya di situ gitu ya. Nah, jadi eh, ada banyak pertentangan di situ persoalan. Jadi makanya saya mengundurkan diri ya. Tapi tidak perlu saya jelaskan di sini. Tapi yang jelas di situ memang banyak proyek-proyek pekerjaan di desa itu memang tidak melalui musyawarah desa. Misalnya melalui musdes, melalui musdus ya. Kalau di tempat saya itu ada musdus, musdes gitu ya. Nah, itu tidak melalui itu gitu. Nah, apa sih yang harus saya lakukan untuk itu gitu? Karena eh, pembangunan itu kan biasanya kan itu kan melalui usulan warga ya, terutama tokoh masyarakat misalnya kan, termasuk pejabat-pejabat di desa, termasuk RT dan lain sebagainya, kadus gitu kan. Nah, namun ada beberapa proyek itu memang tidak menjadi usul, namun tetap dipaksakan untuk dibangun gitu loh. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah memangnya harus melapor ke inspektorat gitu ya? Nah, itu bagaimana itu? Itu yang kedua dan yang ketiga ini persoalan kalau di desa saya ini kan ada yang namanya ketahanan pangan ya. Nah, ketahanan pangan ini eh, yang pertama memang justru upaya-upaya programnya memang bagus saya pikir ya. Artinya ketahanan pangan di desa itu tujuannya ya selain untuk tersedianya pangan di desa juga untuk menstabilitas harga pangan di daerah gitu ya. Namun yang terjadi justru sebaliknya gitu dan anehnya ketika terjadi kegagalan itu nggak ada auditnya itu ya. Nah, itu yang saya sayangkan di situ ya.
Jadi mungkin 3 itu dulu host yang perlu saya tangani. Apakah yang pertama, perlukah kita artinya menggugat pasal 60 itu ya, di mana seakan-akan justru kaur-kaur di desa itu lebih berkuasa dari kepala desa di situ gitu loh ya. Itu sangat bertentangan dengan azas apa ya, azas kebersamaan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi persoalan apa sih upaya kita yang harus kita lakukan apabila ada suatu proyek di desa itu yang tidak melalui proses musyawarah gitu loh ya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita itu bisa melaporkan yang namanya misalnya ya seperti kegagalan ya, kemudian persoalan pengawasan ya. Nah, terkait ketahanan pangan di desa. Mungkin itu aja host ya. Jangan panjang-panjang, mungkin kawan lain juga pengen bertanya. Oke, silakan host. Ya, terima kasih Bang Belitung. Jadi monggo nanti kalau teman-teman yang lain juga punya perspektif untuk menjawab pertanyaan teman kita, saya buka. Bagi yang mau masuk ke forum ini, monggo silahkan klik plus aja. Baik, Bang Belitung. Yang pertama kaitannya dengan ketentuan pasal 60 ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sejatinya mengatur periode masa bakti perangkat desa. Tentunya ini sangat sangat perspektif lah ya, karena setiap orang memiliki persepsi tersendiri terkait dengan aturan yang sudah ditetapkan. Secara teori, tentunya aturan yang sudah disahkan dan bahkan diundangkan itu berkonsekuensi harus dilaksanakan. Dalam hal memang terdapat beberapa pihak dari berbagai elemen yang mungkin merasa dirugikan atas pengaturan sebuah undang-undang, maka setiap orang tersebut dapat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan perspektif yang dipikirkan oleh Bang Belitung tadi terkait dengan masa bakti perangkat desa. Terus kemudian yang kedua, kalau teman-teman ada perspektif yang lain, monggo. Ya, yang kedua terkait dengan mekanisme perencanaan pembangunan yang ada di desa. Kalau kita lihat secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, itu terdiri dari beberapa ketentuan. Contoh misalnya di pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di situ terdapat aturan yang sangat baku dan sangat jelas disampaikan oleh undang-undang bahwa pada saat kepala desa terpilih, kepala desa tersebut dibatasi 3 bulan sejak ia dilantik untuk menetapkan sebuah dokumen yang akan menjadi arah kebijakan pemerintah desa selama 1 periode kepemimpinannya yang disebut dengan dokumen RPJMDes. Dokumen RPJMDes ini kemudian diturunkan setiap tahunnya dalam wujud dokumen RKPDes. Nah, di pasal 4 dan di ayat 4 dan di ayat 5 ketentuan pasal 79 Undang-Undang Desa tersebut menyebutkan RPJMDes dan RKPDes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa. Dan kalau kita kaitkan ini dengan ilmu agama, ya ilmu hadis misalnya, nah ini ayat ini bukan lagi ayat mutasyabihat atau ayat yang perlu kita perdebatkan lagi. Ini adalah ayat yang pasti pengaturannya, di mana setiap desa harus menggunakan RPJMDes dan RKPDes sebagai pedoman pada proses penyusunan APBDes. Nah, perlu diketahui di desa itu ada 2 jenis dokumen yang berbeda. Yang pertama yaitu dokumen
perencanaan, yang kedua dokumen anggaran. Untuk dokumen perencanaan itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu RPJMDes, yang kedua RKPDes. Terus kemudian dokumen berikutnya disebut dengan dokumen APBDes. Nah, ini dokumen APBDes ini disebut dengan dokumen anggaran. Baik, saya akan jelaskan agar kita memiliki pemahaman yang utuh terkait dengan teknis penyusunan kedua dokumen ini. Saya akan menyampaikan secara umum saja. Itu diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 ya. Nomor 114 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa tahun 2020. Pada saat desa akan melakukan proses perencanaan pembangunan desa, langkah pertama yang harus dilakukan oleh desa merujuk ketentuan Permendagri 114, maka desa tersebut harus menyelenggarakan musyawarah desa. Dan itu wajib dilakukan oleh desa. Apa konsekuensinya ketika misalnya desa tersebut tidak menyelenggarakan musyawarah desa? Maka konsekuensi hukumnya akan berkonsekuensi terhadap dokumen-dokumen yang akan ditetapkan oleh desa ya setelah tahapan musyawarah desa. Maka dokumen-dokumen atau langkah-langkah yang dilakukan oleh desa setelah musyawarah desa itu sifatnya inkonstitusional atau batal demi hukum. Katakanlah kalau kita muslim itu musyawarah desa ini bagian dari rukun wudhu atau mungkin kita artikan sebagai niat sholat. Dalam hal kita sudah melaksanakan semua ya rukun sholat sampai dengan tahiyat akhir dan ternyata kita tidak membaca niat, maka percumalah ya proses kita mulai dari ruku sampai sujud sampai dengan tahiyat akhirnya sama. Dalam hal desa melaksanakan kegiatan proses penyusunan dokumen perencanaan desa, tetapi desa tersebut tidak menyelenggarakan musyawarah desa, maka proses penyusunan rancangan RKPDes atau RPJMDes-nya, proses penyusunan rancangan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penyusun RKPDes atau RPJMDes sampai dilaksanakannya musrembang desa dan terakhir ditetapkan melalui forum musyawarah antara BPD dan pemerintah desa sehingga berkonsekuensi keluar peraturan desa yang mengatur tentang Perdes RPJMDes dan RKPDes. Itu akan bersifat inkonstitusional, batal demi hukum ketika langkah-langkah yang harus dilalui ini tidak dilaksanakan. Jadi itu penekanannya untuk pertanyaan tadi, apa konsekuensinya ketika kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ketika dilaksanakan tanpa dilaksanakan musyawarah desa. Saya lanjutkan, di ayat 5 disebutkan bahwa APBDes itu disusun mendasari RPJMDes dan RKPDes. Dulu ini ada yang mau masuk. Oke. RPJMDes dan RKPDes itu menjadi dasar satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa untuk menyusun dokumen anggaran Artinya apa? Tidak boleh ada kegiatan yang ada di APBDes itu kegiatannya tidak ada di RKPDes. Tidak boleh ada kegiatan yang yang ada di RKPDes ternyata kegiatan tersebut tidak ada di RPJMDes. Atau saya balik, kegiatan yang ada di RPJMDes diturunkan ke RKPDes, kegiatan yang ada di RKPDes diturunkan ke dokumen anggaran berupa Perdes APBDes. Jadi ini harus ada kesinambungan. Ini menjadi satu kesatuan integral yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi
saya harap jawaban saya untuk pertanyaan kedua itu dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bang Belitung terkait dengan urgensinya pemerintah desa menjalankan proses tahapan penyusunan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dianggarkan melalui Perdes APBDes. Lalu bagaimana teknisnya agar kita dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang bersifat mikro? Maka di RPJMDes teman-teman desa itu diharapkan tidak bersifat mikro, misalnya untuk pembangunan jalan paving RT 5 RW 2. Nah, tidak harus begitu. Tinggal pembangunan jalan lingkungan di RT 5. Bahwa kemudian jenis konstruksinya adalah dalam bentuk paving, dalam bentuk aspal, dalam bentuk jalan lainnya itu tergantung pada saat analisis yang dilakukan oleh tim penyusun RKPDes pada saat proses penyusunan dokumen RKPDes. Kira-kira begitu Bang Belitung ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, kaitannya dengan program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan, saya ingat pada saat itu terdapat sosialisasi yang diselenggarakan oleh Menteri Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan bahwa program ketahanan pangan sebisa mungkin jangan diintegrasikan dengan badan usaha milik desa. Karena diupayakan program ketahanan pangan itu menggunakan kode belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Karena nanti akan ada check and balance antara pemerintah dan kelompok masyarakat atau masyarakat yang mengajukan program ketahanan pangan. Contoh misalnya terdapat satu desa yang di dalamnya ada beberapa kelompok masyarakat yang bergerak di bidang masing-masing. Dan ternyata ada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan. Maka dia menginginkan ada bantuan berupa bibit, pakan, pelatihan, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya diserahkan kepada kelompok tersebut. Ya, artinya aset desa yang diserahkan kepada masyarakat. Kalau dalam bahasa umumnya adalah program hibah yang diserahkan kepada masyarakat. Bagaimana ketika kelompok tersebut mengalami kemajuan, lalu kemudian asetnya akan dimiliki oleh siapa? Ya dimiliki oleh kelompok masyarakat itu, karena memang program pemerintah itu menginginkan agar melalui dana desa ada upaya-upaya untuk menguatkan program ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Jadi tidak seperti BUMDes yang sebagian besar dari asetnya harus dikuasai oleh pemerintah desa. Nah, tinggal bagaimana proses filtrasi terhadap program kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh kelompok tersebut, karena dalam bentuk proposal, maka fit and proper yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa kepada kelompok tersebut harus benar-benar profesional dan proporsional. Untuk apa? Untuk menjamin yang kedua, yang terakhir, yaitu asas sustainability, keberlanjutan atas program ketahanan pangan yang dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Begitu Bang Belitung ya. Barangkali mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari saya untuk pertanyaan Bang Belitung, monggo. Bebas.